Pemirsa, publik digemparkan dengan video viral beredarnya surat suara lebih awal di Taipei, Taiwan dari jadwal yang telah ditentukan. Hal ini tentu saja memantik kecurigaan akan aksi culas dari KPU RI untuk menguntungkan pihak tertentu. Sudah barang tentu gara-gara kejadian ini publik semakin hilang kepercayaannya terhadap KPU. Publik juga dibuat ragu apa mungkin KPU dapat menyelenggarakan pemilu 2024 secara jujur dan adil. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Stop aksi culas akali pemilu bersama saya Vera Bahaswan. Stop aksi culas akali pemilu. Beredarnya surat suara via pos yang datang lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan semakin memperparah trust issue, krisis kepercayaan di Republik ini. Krisis kepercayaan terhadap penguasa, krisis kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Pemilihan Presiden 2024 masih 2 bulan lagi, tetapi sebanyak 31.276 amplop berisi total 62.552 surat suara. Diam-diam sudah sampai lebih dahulu ke pemilih di kota Taipei, Taiwan. Sambil merekam video, seorang pemilih kemudian mencoblos surat suara tersebut. Videonya itu kemudian viral di media sosial dan menyeret kontroversi di masyarakat. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hashim Asyari, kemudian tampil di hadapan publik, mencoba mengklarifikasi untuk meredam kegaduhan yang terlanjur terjadi. Hashim tidak membantah bahwa telah terjadi pelanggaran. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taipei dianggap tidak memedomani peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan surat suara dalam pemilihan umum. PKPU nomor 25 tahun 2023 itu mengharuskan PPLN mengirimkan surat suara pada 2-11 Januari 2024 kepada pemilih yang tercatat mencoblos via pos. Pemilih selanjutnya mengirimkan balik surat suara tersebut ke PPLN paling lambat 15 Februari 2024. Menurut Hashim, pemilihan di luar negeri memang diselenggarakan lebih awal atau early voting, tetapi terjadi kesalahan distribusi oleh PPLN karena pertimbangan Chinese New Year di Taiwan pada 8-14 Februari 2024 dan kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali terakhir pada 7 Februari 2024. Hashim kemudian telah memberi peringatan kepada 128 PPLN sedunia. PPLN diminta melaporkan dinamika lokal di wilayah kerja masing-masing ke KPU RI untuk kemudian dibahas jalan keluarnya. Jangan bertindak sendiri sebagaimana terjadi di Taiwan. Ia pun menjanjikan bakal menjatuhkan sanksi bagi PPLN di kota Taipei, Taiwan. Soal nanti sanksinya apa yang tepat itu nanti akan kami sampaikan. Akan kami bahas lagi di internal KPU melalui rapat pleno, ujar dia. KPU boleh saja berkata-kata, tetapi di tengah krisis kepercayaan seperti sekarang ini, lagi-lagi publik punya jawaban tersendiri. Masyarakat sudah tidak lagi mudah percaya bahwa cenderung menganggap lembaga itu hanya ngeles dari tanggung jawab. Patut dicurigai, ini merupakan indikasi awal dari kecurangan. Bayangkan kalau tidak ada yang memvideokan dan memviralkan peristiwa ini, boleh jadi semuanya akan diam dan senyap. Kecurangan tidak terpantau, partisipasi publik pun dikebiri. Tentu kita sangat menolak itu terjadi. Bawaslu sudah tidak boleh tinggal diam dan puas oleh jawaban KPU. Harus ada investigasi menyeluruh mengapa surat suara itu terlalu dini dikirim kepada pemilih. Mesti ada penyelidikan mengapa PPLN mengkreasi dan memutuskan sendiri waktu pemajuan pengiriman surat suara. Pemilu harus menjadi wadah masyarakat dalam menentukan pemimpin masa depan sesuai hati nurani. Berkaca dari kasus Taiwan, sekecil apapun bentuk pelanggaran, pasti akhirnya akan ketahuan. Oleh karena itu,
KPU RI harus belajar. Jangan coba-coba mengusik publik dengan cara licik. Stop aksi culas akali pemilu. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Ketua Dewan Redaksi. Sudah hadir bersama saya Bang Elman Saragih. Selamat malam Bang Elman, apa kabar? Malam Mbak Vera. Sehat ya Bang? Sehat. Oke, Bang Elman, apa sebetulnya dampak dari beredarnya surat suara yang sudah diterima oleh pemilih di luar negeri? Yang sudah pasti akan menggerus kepercayaan terhadap penguasa dan penyelenggara pemilu. Dan jangan lupa, cukup lama masyarakat bertanya-tanya selama ini, apakah pemilu 2024 ini bisa berlangsung jujur dan adil. Apakah ASN, TNI Polri akan bisa netral? Itulah pertanyaan masyarakat sejak dari awal. Dan itu mestinya harus dijawab oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah. Nah, ketika surat suara sudah dicoblos di Taipei, yang belum memasuki jadwalnya, orang akan menganggap inikah konfirmasinya. Berarti ada benarnya kecurigaan masyarakat. Ini kan jadi sehingga kejadian yang ada di Taipei ini membuat masyarakat akan gusar. Bagaimana bayangan kita terhadap pemilu 2024? Jadi memperparah trust issue publik dan adanya patut dicurigai adanya kecurangan begitu ya Bang Elman? Betul. Jadi kan selama ini kan sebagian masyarakat kan bertanya-tanya. Tadi saya katakan, apa bisa netral, apa bisa jurdil. Nah itu kan mestinya harus dibuktikan oleh penyelenggara pemilu. Pasti netral, pasti jurdil. Tentu penyelenggara harus memulai misalnya ketika melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Nah ketika surat suara di Taipei sudah dicoblos, belum pada waktunya, orang bertanya, ini apa ini? Ini jangan-jangan ini muncul pertanyaan masyarakat, apakah ini bagian dari operasi satu putaran? Nah, ini kan kita tentu tidak berharap ada pertanyaan ini. Tapi ketika ada peristiwa Taiwan, jangan salahkan. Kalau ada pertanyaan seperti itu, inikah yang disebut bagian daripada operasi satu putaran itu ya, wajar jika publik menganggap demikian begitu ya, mengkorelasikan dengan rencana satu putaran. Ini belum apa-apa sudah dicoblos. Gitu. Oke, tapi kan ini karena viral, karena divideokan oleh salah satu pemilih. Bagaimana jika faktanya, Bang Elman, mungkinkah di tempat lain sebetulnya sudah terjadi hal yang serupa, tapi karena tidak viral saja tidak divideokan? Saya sebelum jawab itu, pertanyaan sebelumnya, bagaimana kalau orang yang memvideokan dan memviralkan ini di Taipei tidak viral? Ini kan berarti kan akan senyap, akan diam, pencoblosan itu akan masif dan akan berlangsung, kan begitu kan? Ini kan pertanyaannya kan? Ini kan saya nggak tahu. Apakah yang lain jangan-jangan sudah dikondisikan? Ini orang ini luput dari pengkondisian, mungkin. Luput dari briefing ya? Luput dari briefing. Ini mungkin. Kita tidak menuduh. Tapi ini kan mungkin dia kan kepolosan aja. Gagah dia kan, saya sudah coblos loh. Saya sudah coblos perak. Kan gitu. Dengan bangganya dia kan. Dia lupa bahwa itu menjadi anggapan orang, wah malah petaka ini kan gitu kan. Nah, artinya yang kita lihat tiba-tiba KPU memang membenarkan, tetapi KPU ngeles seolah-olah kan, wah ini kan ya katanya karena menyangkut soal Imlek di
Chinese Taipei. New Year. Ya, Ya, jadi ini jadi mereka mungkin sangat berkreasi lah gitu kan. Walaupun KPU tidak membenarkan. Tapi itu kan sebetulnya menurut saya sih kurang tepat ya. Inisiatif yang masuk akal atau akal-akalan sebetulnya Bang dengan alasan pertimbangan Chinese New Year tadi? Ya, kalau kita lihat versi KPU, ini inisiatif dari PPLN. PPLN Taipei kan. Ya. Tapi kan tidak semudah itu masyarakat percaya bahwa ini adalah inisiatif dari Taipei. Itu kan versinya KPU. Kita tentu berharap yang benar versi KPU. Tapi pertanyaan masyarakat kan susah untuk dijawab kan. Masyarakat juga jangan-jangan berpandangan lain. Ini kan akal-akalan mereka aja nih. Mungkin. Gitu loh. Ini akibatnya dari keteledoran. Katakanlah ini keteledoran. Tapi apakah betul keteledoran? Baik. Jangan-jangan kesengajaan. Ini kan bisa tuduhan seperti itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan jika memang ini adalah sistematisasi yang terstruktur, Bang? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Kita lanjutkan perbincangan, Bang Elman, patutkah kemudian publik ini mencurigai adanya sistematisasi yang terstruktur, Bang? Iya, begini Mbak Vera. Kalau sudah muncul kejadian, ya orang juga pasti patut menduga-duga. Katakanlah misalnya, seperti daerah kita ini kan ada daerah terluar, ada daerah terpencil, ada daerah yang tertinggal. Ini kan sulit terjangkau kan, dan pengawasan pun di sana juga pasti hampir bisa dikatakan ya tidak semaksimal seperti di daerah lain kan, sehingga masyarakat juga mungkin modus lain mungkin juga terjadi di daerah 3T ini mungkin kan. Saja modusnya berbeda begitu ya, karena kalau di luar negeri memang early voting. Mungkin juga di daerah lain, mungkin juga misalnya di daerah yang kita ini juga bisa terjadi kan. Kalau kita lihat misalnya kecenderungan untuk satu putaran itu kan, orang bertanya-tanya bagaimana bisa satu putaran ya gitu kan. Jadi ini yang mestinya harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu, sehingga tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Kelemahan sekecil apapun tidak boleh terjadi. Oke, jadi narasi satu putaran itu cukup mengkhawatirkan ya Bang, dengan adanya kasus terjadi di Taipei ini? Ya artinya kan dengan didengungkannya satu putaran itu, muncul kasus Taipei, orang mungkin akan bertanya-tanya, jangan-jangan ini bagian daripada itu ya? Mungkin kan gitu kan? Apalagi ada 1,7 juta pemilih di luar negeri. Luar negeri, bayangkan. 1,7 itu bukan angka kecil. Jadi ini yang mungkin juga yang kita khawatirkan selama ini ya. Dan masyarakat juga sangat khawatir. Itu sebabnya memang dari awal kan diingatkan. Mulailah dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Tanamkan trust kepada masyarakat. Dan yang menanamkan trust kepada masyarakat ini ya semua, ya TNI, ya Polri, ya penyelenggara pemilu, ya penguasa semua gitu. Tapi cukupkah dengan KPU menyampaikan ada permintaan maaf dari PPLN yang mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran distribusi? Cukupkah dengan permintaan maaf saja, Bang Elman, kemudian kasus ini ditutup? Terlalu sederhana. Jadi ini bukan perkara ringan ya, hanya dengan minta maaf cukup selesai. Ini jangan jangka penteng. Jadi jangan dianggap sekitar 31.276 amplop itu dianggap perkara remeh. Artinya itu dianggap barang rusak, lalu selesai perkaranya. Tidak sesederhana itu. Jadi sebetulnya saya nggak tahu bagaimana pertanggungjawaban KPU terhadap kasus Taipei ini. Ini jangan dianggap perbuatan abal-abal. Karena dampaknya juga ke anggaran negara. Maksud saya ada
31.000 yang harus dianggap rusak begitu. Nah, artinya gini loh, kalau rusak, rusak yang benar itu simple, tinggal diganti. Ya. Tapi kalau rusak yang disengaja, ini kan tanda kutip ini kan disengaja, disengaja karena katanya lalai. Ya. Jadi itu beda, Mbak Vera. Kalau rusak itu mudah perkaranya. Udah dianggap rusak buat berita acara rusak 31.276. Tapi kalau ini kan bukan rusak secara kebetulan, tapi ini rusak karena human error. Karena human error dan kelalaian, tidak ada peringatan juga dari KPU sebelumnya begitu Itu ya. makanya saya bilang gitu sekarang baru mereka baru KPU memperingatkan 128 PPLN. Luar negeri kan. Ya. Nah, berarti Kalau selama tidak ada ini kasus maka tidak akan diingatkan. pertanyaannya apakah KPU ketika mengirim amplop suara-suara ini diingatkan, ini tetap loh, nggak boleh ada yang menyimpang dari jadwal yang ditentukan. Pendistribusiannya tanggal 2 sampai tanggal 11 Januari 2024. Diingatkan nggak? Saya nggak tahu. Kita nggak bisa menuduh. Buktinya di Taipei lolos. Oke, jadi tidak bisa KPU hanya melempar PPLN saja, ini kesalahan PPLN soal distribusi. Kalau saya, mohon maaf, PPLN Taipei ada kesalahan. Tetapi kesalahan yang paling besar tetap harus dipikul oleh KPU Pusat. Oke, nah lalu bagaimana Bang, ini kelanjutannya peran dari Bawaslu maupun juga publik begitu ya untuk mengawasi ke depan jangan sampai terulang kembali. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Kembali di Editorial Malam, ini adalah hasil polling yang kami lakukan di platform X. Pertanyaannya, masih percayakah Anda KPU akan menyelenggarakan pemilu dengan minim kecurangan? Hasilnya tidak percaya dengan mayoritas 88%, yang percaya hanya 12% saja. Nah, kemudian bagaimana dengan komentar dari netizen? @Naura Jiwa, setiap pemilu pasti ada kecurangan, cuma bedanya sekarang lebih masif dan terang-terangan. Waduh. Kemudian komentar selanjutnya ada dari @epere_salindeho, 1000% gak percaya KPU. Ada lagi komen dari netizen dari @resti_chy, tidak ada satupun yang bisa dipercaya baik itu penyelenggaranya maupun pengawasnya. Waduh Bang Elman, ternyata kepercayaan publik yang tergambar dari netizen yang tadi berkomentar sudah tidak percaya katanya dengan penyelenggara maupun pengawasnya. Di titik nadir yang paling rendah nih. Jadi memang disinilah sebetulnya harapan kita peran Bawaslu. Bawaslu harus segera memverifikasi tentang kejadian Taipei ini. Memverifikasi, menyelidiki. Dan menyelidiki ini. Dan jangan lelet. Jangan nanti setelah pemilu baru ada hasilnya. Kedua, dicek ulang ke seluruh tanah air. Terutama juga di luar negeri, proses pendistribusian surat suara ini, jadwal-jadwalnya harus pastikan sesuai dengan jadwal, harus pastikan seluruh pendistribusian surat-suara ini. Jadi tidak boleh lagi ada alasan-alasan tidak boleh ada alasan Chinese New Year dan tidak sebagainya. ada alasan terluar, tertinggal, terpencil, tidak ada alasan, dan tidak ada alasan untuk lalai. Peran publik seperti apa Bang? Selain Bawaslu harus menyelidiki, saya berharap tidak tinggal diam dengan saya berharap masyarakat seperti yang pernah saya katakan, siapkan kamera. Kalau ada masyarakat misalnya ada 10 juta kamera potret, viralkan. Dan saya juga peran partai politik ya harus betul-betul menggunakan mata, telinga dan indera semuanya. Viral di media sosial lebih efektif ya Bang? Viral di media sosial jauh lebih efektif daripada mengadukannya kepada yang berkompeten. Oke, kita awasi bersama. Kalau begitu siapkan kamera Anda, viralkan kalau memang menemui ada pelanggaran. Viralkan, gitu ya. permalukan.
Oke, terima kasih Bang Elman atas diskusinya malam hari ini. Pemirsa, demikianlah editorial malam. Saya Vera Basuan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.